Bayangkan jika kamu hidup di dunia di mana pedang, senjata, dan ilmu bela diri tidak berguna untuk melawan monster. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ma vista tanto per benino si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Halo semuanya, gue Taska KZ. Hari ini, akhirnya gue buat video panjang juga ya kali ini. Kalau kalian mau tahu ya, alasan gue buat video short di beberapa video belakang ini ya karena view gue nggak naik-naik. Setelah itu gue obrak-abrik video di YouTube dan gimana cara naikkan algoritma YouTube, ya caranya ya dengan buat video short. Tapi ya karena nggak mungkin gue buat video short terus, jadinya ya gue buat video panjang kali ini. Tapi kalian tenang aja, review yang gue buat di video ini pasti gak kalah bagusnya dengan video-video short yang gue buat belakangan ini. Oke, kelihatannya kalian udah capek dengar bacotan gue. Mending langsung aja kalian lihat hasil review gue di game ini. Pada awalnya, game ini menceritakan tentang pemuda yang bernama Venos. Nama Venos adalah nama custom yang diberikan game ini, jadi gue sebut aja namanya Venos. Venos sendiri merupakan anak seorang bangsawan yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Nah, setelah ditinggal mati kedua orang tuanya, Venos sendiri pun dipungut oleh pamannya yang juga tentunya seorang bangsawan. Nah, pamannya tadi punya dua orang anak, namanya Piska dan Mizel. Oh ya, BTW nama pamannya yang kurang berguna ini adalah Erle. Nah, ternyata hidup Venos di keluarga ini ternyata tidak mulus-mulus aja. Anak tadi yang bernama Piska ternyata dari kecil selalu menyuruh Venos untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan dia. Ya, di sini sih posisinya gue paham sih, gue anak pungut, tapi ya tetap aja gue kesel niatnya. By the way, latar belakang dari cerita game ini sendiri merupakan cerita abad pertengahan di suatu kota yang dipimpin oleh seorang Duke. Anda sekedar informasi, Duke itu adalah sebutan untuk pemimpin di suatu wilayah yang diberikan oleh kerajaan atau negara. Ya, setara gubernur lah kalau kita bilang. Ya, untuk pastinya silakan kalian tanya sendiri pada baku guys. Nah, karakter kita sendiri ternyata punya rahasia yang disimpan dia selama ini. Ternyata si Venos, karakter utama kita yang satu ini, bukanlah seorang anak pungut biasa, atau juga seorang pembantu cadangan di rumah, atau juga bukan babysitter untuk anak yang bang. Sumpah ya, gue pribadi sebenarnya benci tipe-tipe cewek kayak Piska ini. Nyebelin, mengganggu, dan tukang nyuruh-nyuruh. Sialnya, kebanyakan di anime-anime karakter yang model-model gini kebanyakan yang malah berakhir dengan main karakter. Dan gue yakin penampilannya pasti nggak bagus-bagus amat di game ini. Halah, paling bodinya kayak... Oh ya, sampai mana kita tadi? Jadi sebenarnya Venos diam-diam belajar di satu guild, lebih tepatnya Adventure Guild atau grup petualang. Nah, di guild ini dia belajar bagaimana cara menaklukkan monster dan mempelajari bagaimana cara baru untuk mengalahkan monster. BTW di guild ini sendiri dia punya teman namanya Nemol Rege. Nah, di bagian ini akan gue jelaskan bagaimana cara memainkan game ini. Jika kalian ingat, di awal video gue jelaskan bahwa pedang, senjata, dan ilmu bela diri tidak mempan melawan monster di dunia ini. Karena game ini adalah game berbudaya, kalian pasti tahu bagaimana cara mengalahkan monster di dunia ini. Nah, ironisnya grup berpetualang mengetahui bagaimana cara mengalahkan monster yang efektif.
udah bisa ditebak emang, nggak jauh-jauh dari situ. Jadi untuk mengalahkan monster di dunia ini adalah dengan bercocok tanam. Untuk battlenya sendiri, game ini memiliki sistem battle seperti turn based, yang dimana main karakter dan monster menyerang secara bergantian. Namun kalian juga harus berhati-hati jika berlama-lama monster, karena monster di sini juga bisa mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kalian lihat cahaya merah yang muncul di tulisan danger tadi? Itu adalah tanda bahwa bar serangan pamungkas monster tersebut sudah penuh dan bersiap melakukan serangan pamungkas di selanjutnya. Oh ya, apa yang akan terjadi kalau kita kalah dengan monster? Kalau menurut pernyataan Mbah ini, mereka akan menyerap kekuatan dan stamina lu dan menyedot seluruh semen yang ada di tubuhmu, karena semen adalah makanan favorit mereka. Tentu saja karena ini game berbudaya, pasti ada adegan pemerasannya. Sayangnya gue nggak bisa nunjukin adegan pemerasannya, karena ya lu tau lah, ini di YouTube cuy, gue bakal dipenggal kalau gue nunjukin. BTW, setelah lu diperas, lu nggak langsung mati atau game over, karena lu main karakter, lu paling respawn di rumah lu atau di rumah paman lu kalau lu belum punya rumah. Oh ya, di game ini juga ada sistem menangkap monster. Jadi kalau kalian ada tipe-tipe monster yang kalian sukai, bisa kalian tangkap. Untuk menangkap monsternya tidak sembarangan. Monsternya harus tunggu darahnya tinggal sedikit dulu baru bisa ditangkap. Itu pun tidak 100% bisa ditangkap, tapi chance lebih besar lah kalau darahnya tinggal sedikit. Oh ya, untuk monster yang sudah kalian tangkap, kalian bisa melihatnya di recollection room yang ada di rumah kalian. Tentu saja kalau kalian sudah membeli rumah tersebut. Di ruangan ini kalian bisa melakukan apapun pada monster kalian, mulai bercocok tanam sampai mengevolusikan monster kalian. Iya, mengevolusikan kayak Digimon dan Pokemon itu. Cara mengevolusikan monstermu juga cukup gampang, yaitu dengan cukup membawa saja dalam partimu sampai level tertentu. Oh ya, BTW ngomong-ngomong mengenai level, ada suatu hal penting yang lupa gue jelaskan. Di game ini juga ada sistem leveling dan skill. Ketika kamu naik level, kamu akan mendapatkan 5 status point. Nah, 5 status point itu bisa kamu alokasikan ke 6 status karakter kamu. Karena itu jangan lupa untuk tetap menaikkan status point kamu setiap kamu naik level, karena itu akan membantu kamu dalam pertempuran melawan monster. Nah, sekarang gue akan menjelaskan sesuatu yang penting yang mungkin akan berperan besar dalam bantumu melawan monster. Seperti yang lo lihat, belakang gue adalah bagan skill tree atau pohon skill. Sumpah nih, game amat bikin game bokep doang, anjir, sampai bikin skill tree cong. Ada beberapa peraturan yang harus kalian ingat sebelum kalian memilih skill. Yang pertama, jangan sembarangan memilih skill. Alasannya karena setiap monster di game ini memiliki kelemahan kritis yang berbeda-beda. Jadi ketika kalian memilih skill, usahakan skill tersebut bekerja untuk semua monster beserta petisnya. Nah, peraturan kedua tetap berada di jalur skill tree. Maksudnya apa Bang Taska? Maksudnya ambil skill sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan. Kalaupun terpaksa kalian ambil skill di luar jalur, silahkan ambil skill heal, light up, dan juga teleport. Nah, kira-kira itu aja semua yang perlu kalian ketahui dari game ini. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penilaian. Story dari game ini bisa disebut biasa aja. Dari seorang anak yatim piatu yang ditinggal kedua orang tuanya, kemudian dia menjadi seorang petualang, sampai menjadi seseorang yang berpengaruh untuk menyelamatkan sebuah kota, dan diakui oleh orang-orang hebat di sekitarnya. Ya, bisa dibilang ini cerita MC dari Zero to Hero klasik seperti biasa. Karena itu gue kasih story-nya 7.
Nah, untuk gamenya sendiri, gameplay yang disajikan oleh game ini ternyata cukup unik. Awalnya game ini gue pikir menyajikan game RPG seperti game-game berbudaya lainnya. Namun ternyata gameplay di game ini cukup kompleks karena menyajikan fitur-fitur yang sebelumnya tidak pernah ada di game RPG lainnya. Seperti fitur save meter, skill tree, dan juga menangkap dan mengevolusikan monster. Karena itu game ini gue kasih skor 8. Ya, untuk bagian grafik sih game ini seperti game-game RPG yang terbuat dari RPG Maker pada umumnya. Namun yang gue salut, mereka menggunakan animator pada bagian battle-nya. Belum lagi mereka memiliki 70 lebih ilustrasi CGI untuk setiap karakter di game ini. Karena itu untuk grafik gue kasih nilai 8. Ya, sebenarnya ini review baru yang sengaja gue buat untuk menghargai banyaknya BGM di game ini. Kalau kalian ingin tahu total BGM di game ini kira-kira 60 lebih. Ya, kira-kira segitulah. Ya, ini artinya game ini benar-benar dibuat dengan niat, bukan kayak game-game berbudaya yang lainnya yang dibuat hanya dengan RPG Maker. Apalagi dia pernah mutu pakai sound gratis dari YouTube. Karena itu untuk sound dan BGM, game ini gue kasih nilai 9. Penilaian akhir dari gue mengenai game ini, kalau bisa gue katakan game ini membawa perubahan baru bagi game-game berbudaya pada umumnya. Dan bisa dibilang ini bukan game RPG berbudaya yang abal-abal. Ya, hal itu bisa lihat dari kompleksnya sistem gameplaynya, kemudian banyaknya gambar animatednya, kemudian hostnya yang sangat banyak. Ada 60-70 lebih lah kalau nggak salah itu BGM-nya. Ya, bisa dibilang game ini dibuat dengan sangat niat dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu overall penilaian dari game ini menurut gue, game ini pantas mendapatkan nilai 8,5. Nah, jadi itu dia hasil review gue mengenai game REBF. Sekali lagi hasil review ini berdasarkan pengalaman gue ketika bermain game ini. Jujur sih gue nge-review game ini rada-rada berat juga karena ya banyak yang tidak lulus sensor. Jadi nantinya kalau gue lama upload videonya ya lu tahu sendirilah kenapa. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan ingat, gue di sini hanya mereview game ini, bukan untuk merekomendasikan kalian memainkan game ini. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kalian memainkan game ini, itu bukan tanggung jawab gue. Paham? Dan ingat, semua adegan yang ada dalam game ini hanyalah fiksi belaka. Jangan ditiru di rumah. Jadi sekian aja video kali ini, dan tunggu review-review video game berbudaya lainnya dari gue. Dan gue Tosca KZ pamit undur diri dulu. Stay healthy, stay alive, and adios. Prima vista tanto per benino si offre a far da guida per la città.